Salah satu handphone flagship inceran gua, wishlist gua akhirnya sudah mendarat, langsung dikirim dari toko langganan gua, Gondrey Store. IMEI-nya aman karena bayar pajak. Kenapa gua ngincer banget handphone ini? Karena desainnya salah satu yang paling menonjol, terutama kameranya. Yuk mari kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sebelum kita meluncur ke handphonenya, gua mau kasih lihat dulu boxnya seperti ini. Nubia Z60 Ultra dengan dominasi warna hitam. Nah, untuk paket penjualannya, jadi kita akan mendapat, nah ini ada SIM ejector. Terus untuk casingnya nih transparan seperti ini ya, tipis style case. Ini khasnya Nubia. Kalau ngasih casing modelannya seperti ini, gue sih sebenarnya nggak terlalu suka ya, karena gampang lecet kan. Terus juga ada quick guide. Nah ini kompartemen untuk kabel ya. Oke, ini kabel. Oke, isinya ini kabel aja warna merah. Untuk chargernya berwarna hitam dengan daya 80 watt. Oke, kita balik lagi ke handphonenya. Ya sekali lagi gue bilang ini adalah handphone yang paling menarik, paling nyentrik yang pernah gue coba. Bentuknya boxy banget ya. Ini mirip juga seperti Sony Xperia. Beratnya sekitar hampir 250 gram ya. Lumayan jadinya. Terus juga tebelnya 8,8 mm karena kotak, jadi berasanya lumayan agak tebal. Nah, untuk atasnya di sini kita bisa lihat ada port infrared, ada mikrofon, di sebelah kanan ada tombol volume, ada tombol power dengan aksen berwarna merah, dan juga ada tombol switch ya. Ini buat kamera. Nah, di bagian bawah ini ada grill speaker, ada port USB-C, dan juga ada slot kartu yang tidak bisa menampung micro SD. Nah, untuk bagian kameranya ini dia ada housingnya tuh agak tebal dengan desain yang beda-beda nih. Kamera atasnya begini ya, agak bulat tapi campuran kotak dan bulat. Yang bagian bawahnya ini bulat, kemudian yang sampingnya periskop. Ini ada housingnya lagi menonjol persegi panjang. Oh ya, dia juga ada IP rating 68, tahan air dan debu sampai dengan 30 menit di 1,5 meter. Oke, ini kondisi sudah nyala, tadi udah gua setup juga. Jadi ini kan versi China ROM-nya. Jadi banyak bloatware-nya udah gua hapus-hapusin dan udah gua install Google Play Store. Tinggal install APK-nya aja, segampang itu. Dan ini tampilan home screen-nya seperti ini ya. Terus tampilan launcher-nya seperti ini, cukup simple ya, minimalis. Kalau kita lihat versinya, ini MyOS versi 14 berbasis Android 14 dengan, kita lihat untuk security patch-nya di November 2023. Sekarang bulan Januari, jadi ya lumayan agak-agak tertinggal lah. Nah, untuk menu settingsnya di sini kita coba lihat, ada menu tema dan personalisasi. Ini salah satu yang gua suka ya, walaupun ini versi China, maksudnya handphone China, tapi dia tidak banyak mengubah kustomisasi dari bawaan Android. Di sini kita bisa ganti-ganti tema ya, kita bisa download tentunya kalau sudah terhubung dengan internet. Terus juga kita bisa ganti wallpaper, ada lock screen setting, bisa ganti tampilan jamnya ya. Bisa juga untuk mengubah icon, bentuk-bentuknya, shape-nya. Terus ada fontnya juga bisa kita ganti. Ada color juga nih seperti ini. Jadi ya lumayan color palette ya, lumayan inilah, lumayan lengkap. Terus animasi juga ada, bisa slow, bisa default, bisa fast. Ada animasi fingerprint, always on display, dan lain-lain. Kemudian di menu display, refresh rate-nya mentoknya di 120 Hz ya. Nah, untuk layarnya ini jujur gua suka banget, selain dia boxy, terus juga flat ya, pinggirannya ada ya lengkungan-lengkungannya, tipis aja lah, dikit aja ya. Bezelnya ini tipis dan juga simetris, sama satu lagi dia nggak dikotorin sama kamera. Jadi bener-bener imersif banget ngelihat layarnya. Cuma memang harus dibayar
dengan kemampuan selfie-nya yang jadi tidak sebaik handphone lain. Ini kamera under display-nya untuk versi China 16 megapiksel, untuk versi global internasional itu 12 megapiksel. Nanti kita akan coba belakangan ya. Nah, untuk layarnya ini 6,8 inci, 120 Hz, support HDR10+, 1 miliar warna, dan brightness-nya nah ini cuma 1500 nits aja. Nah, sekarang kita mau coba di Netflix. Ini kan ROM China, biasanya wide file-nya ini L3. Kita coba lihat ya. Oke, playback specification benar, wide file-nya L3, jadi playbacknya cuman bisa standard definition aja, dan HDR capabilities-nya itu tidak bisa aktif. Oke, untuk YouTube HDR-nya bisa aktif dan bisa sampai 2160p. Ini sih gua tidak akan meragukan kualitas tampilannya ya, pastinya ini bakal terlihat sangat-sangat enak banget. Ditambah lagi memang layarnya tuh ya imersif banget. Wih, udah kinclong ya, nice banget. Mumpung di YouTube sekalian ya kita tes speakernya. Oke, speakernya sudah pasti stereo. Ini salah satu yang paling kencang dan yang paling jernih yang gua coba belakangan ini ya. Jadi kualitasnya untuk suaranya ini top banget. Sekalian juga untuk haptic feedbacknya, jadi pas kita ngetik tadi, wah ini juga sama, tactile banget. Jadi benar-benar untuk ngetik enak, untuk buat nonton enak, dan juga speakernya tentunya juga sangat-sangat bisa diandalkan. Next kita move on ke benchmark ya. Kita lihat di seperti biasa. Yang pertama kita lihat di Antutu dulu. Wah, ini dia skornya 2.077.870 poin dengan CPU skor 453, GPU skornya di 911.000 poin. Ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 dengan Adreno 750. Ini salah satu yang paling tinggi ya yang pernah gua coba, nyentuh 2 jutaan. Nah, ini tadi RAM-nya 16 GB, storage-nya 512 GB, terus juga untuk baterainya dia 5000 mAh dengan fast charging-nya 80 watt. Terus kita move on lagi ke benchmark yang lain. Gua udah install juga 3D Mark. Nah, ini dia resultnya. Stress test selama 20 menit, gue cukup impress ya dengan kemampuannya. Stability-nya ada di 70%, best loop score-nya 18.000, lowest loop score-nya di 13.000 poin. Kemudian untuk Geekbench single core-nya 2159 poin dan multi core-nya di 6857 poin. Ini juga salah satu yang tertinggi untuk Snapdragon 8 Gen 3 yang pernah gua coba. Nah, sekarang kameranya, ini dia salah satu yang sangat-sangat diunggulkan dari Nubia Z60 Ultra. Ini setupnya mengerikan ya, jadi triple kamera, resolusinya gede-gede dan semuanya ada OIS-nya. Nih yang ada ring merahnya ini adalah lensa utamanya di 50 megapiksel, laser autofocus, PDAF, ada OIS-nya, kemudian ultrawide. Ultrawide-nya 50 megapiksel juga ya. Dia ada OIS-nya juga, jarang-jarang ya lensa ultrawide ada OIS. Dan kemudian yang juga cukup menonjol di sini adalah lensa periskopnya 64 megapiksel, itu setara 3,3 kali optical zoom. Tentunya juga ada OIS-nya. Nah, untuk interface kameranya seperti ini, menu-menunya ada foto, ada mode pro, ada street fotografi, ada kamera family. Wah, kamera family banyak banget ya, ada star trail, starry sky, moon, electronic aperture, light draw, slow motion, time lapse. Oh, ini buat menu-menu yang mode kreatif lah kurang lebih. Terus ada video, ada Milky Way Night, dan ada portrait. Jadi sangat-sangat lengkap. Terus juga di mode Milky Way ini ada opsi buat aktifin RAW-nya juga. By default lensanya bisa dipilih ya, mau pakai lensa 18, 24 atau pakai yang 35 mm. Kita lihat ya pengaturannya ada di sini. Tuh ya, 18, 24, 35 atau 85 mm. Mantap banget. Nah, kalau untuk videonya ini juga nggak kalah mengerikan ya. Jadi dia bisa sampai dengan, untuk lensa ultrawide-nya bisa rekam 4K 60, 4K 120 bahkan. Luar biasa. Terus
Kalau kita ganti ke lensa yang 35 mm, ini bisa ngerekam 8K 30 fps khusus di 35 mm aja ya. Terus kemudian kalau yang 85 mm telenya ini juga sama ya, bisa 4K sampai dengan 120 fps. Untuk stabilizernya yang standarnya dia bisa sampai dengan 4K 60 aja. Tapi ini termasuk tinggi ya. Kalau kita pakai lagi dengan mode super, nah yang super ini bisa di Full HD 60 fps aja mentok. Oke, nah untuk kamera depan, nah ini yang tadi gue bilang ya, 16 megapiksel under display. Ya nggak sejelek yang gue kira sih, tapi ya tetap nggak sebagus handphone lain. Ini di tempat yang terang aja detailnya kurang sih menurut gue, dan warnanya juga nggak ini ya, nggak asik lah. Terus untuk perekaman videonya, kamera depannya ancur-ancuran, cuman Full HD 30 fps aja, nih cukup menyedihkan ya. Ketika kamera belakangnya tiga-tiganya bisa always, tiga-tiganya bisa pakai stabilizer dengan resolusi tinggi, tapi kamera depannya karena mengorbankan layar yang imersif jadi cuman bisa ngerekam Full HD 30 fps aja. Oke, ini sampel kamera belakang Nubia Z60 Ultra di 4K 60 fps. Nah ini enak ya, ngetesnya siang bolong kayak gini pas banget, lagi cerah tuh, awannya luar biasa. Oke, 4K 60, kita tentunya tidak bisa ganti-ganti lensa ya. Ini gue sambil jalan dan sekarang kita lari. Oke. Nah kalau yang ini gue nyalain nih fitur anti-shake nya, jadi bener-bener steady banget sih harusnya, dan di resolusinya mentok di Full HD 60 fps aja, dia udah nggak bisa di 4K. Oke, kita tes lari ya. Dan ini dia yang cukup menyedihkan ya, kamera belakangnya kondisi siang bolong kayak gini, terik, tapi kualitas gambarnya itu kayak gimana ya, kayak mengawang-awang gitu loh, nggak tajam ya karena kameranya kan under display, dia mengorbankan kualitas demi layar yang imersif dan mentok cuma Full HD 30 fps aja, sayang banget. Oke, gua jujur belum tahu sih akan review handphone ini atau enggak. Ya mungkin gua akan lihat berdasarkan komen dari teman-teman aja. Kalau pada penasaran mungkin bisa gue bikinin reviewnya. Tapi kalau seandainya nggak pada kepo, ya gua rasa unboxing dan first impressionnya aja udah cukup. At least ya kita paling enggak sudah catch up dengan teknologi terbaru. Oh, kita tahu nih ada handphone dari ZTE yaitu Nubia Z60 Ultra dengan desainnya yang sangat menarik, dengan kemampuan hardware-nya yang bagus, layarnya yang imersif, kameranya juga yang menonjol sekaligus mumpuni, kecuali kamera depannya ya. Ini kurang banget. Dan kalau teman-teman tertarik mau beli handphone ini, handphone si paling anti mainstream ini ya, linknya gue taruh di deskripsi. Terima kasih.